Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Sebelum memulai video pembelajaran ini, izinkan saya membuka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan mengambil materi Spektrum Pendidikan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nikadek Tania Amanda Marjaya, biasa dipanggil Tania, dengan NIM 2011-03-1017 dari kelas 1A. Oke, mari kita mulai video pembelajarannya. Baik, seperti yang bisa dilihat di gambar, yaitu yang dimana Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah satu aset paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, otomatis ilmu yang dimiliki juga akan bertambah luas. Alhasil, seseorang dengan pendidikan tinggi akan disegani dan menjadi individu yang banyak dibutuhkan di bidang keahliannya. Lalu, bagaimanakah sistem pendidikan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, sistem pendidikannya masih membutuhkan banyak sekali pembenahan di berbagai aspek. Meski pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan sistem pendidikan, namun tidak bisa dipungkiri jika masih terdapat beberapa kelemahan di beberapa sisi. Agar revisi sistem pendidikan dalam negeri ini dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan beberapa contoh dari sistem pendidikan dari negara yang lebih maju. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa masalah pendidikan ini tidaklah mudah, masih adanya ketimpangan pendidikan karena efektivitas serta efisiensi yang kurang yang masih gampang ditemui. Gaya pengajarannya pun masih kurang efektif dan kreatif dan hanya menumpukan pendidikan pada sistem hafalan tanpa memahami apa yang telah dibahas. Baik, kita akan lanjut ke sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Sistem yang pertama adalah sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah ditetapkan sejak di bangku sekolah dasar. Peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan yang dimana disampaikan melalui pelajaran PPKN maupun budi pekerti. Sistem yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka, yang dimana peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengali dan menemukan pemahaman terhadap materi yang dibahas. Sistem yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Sistem pendidikan beragam ini karena di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa daerah, budaya, dan banyak sekali beragaman, serta adanya pendidikan yang dimana terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sistem yang keempat adalah sistem pendidikan yang efisien dan dalam mengelola waktu. Sistem ini dalam belajar mengajar, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani. Lalu sistem yang terakhir adalah sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, Indonesia menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia sering sekali mengalami perubahan. Masalah yang ada di bidang pendidikan. Baik, biasanya di Indonesia itu menghadapi 3 pokok masalah. Yang pertama, bisa dilihat pada gambar bahwa masalah yang pertama adalah masalah di bidang pemerataan pendidikan, terutama pemerataan di bidang bagian barat dan timur Nusantara.
Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas, di mana fasilitas yang kurang memadai serta aksesibilitas yang tidak mendukung untuk melaksanakan pendidikan. Di gambar pun kita bisa melihat bahwa anak-anak masih banyak yang butuh perjuangan untuk menuju ke sekolah, sehingga harus melewati jembatan seperti itu dan fasilitas sekolah pun belum cukup memadai. Inilah yang menjadi masalah. Masalah yang kedua, banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Maka dari itu, agar Indonesia tidak semakin terbelakang, pemerintah mulai mengeluarkan dana BOS, yang dimana dengan membebaskan biaya SPP atau membuat kebijakan free school bagi pendidikan dasar. Yang ketiga adalah masalah kualitas dan mutu pendidikan, yang dimana pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini karena banyak sekali pendidik yang tidak sesuai dengan di bidangnya. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan peserta didik masih sangat rendah. Misalkan, kecurangan dalam ujian nasional yang dimana peserta didik membeli soal ujian nasional dan mendapatkan jawaban secara instan. Hal-hal inilah yang menyebabkan rendahnya kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah. Baik, kita akan beralih ke sistem pendidikan di negara lain. Yang pertama, penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa. Negara yang berlokasi di Eropa Utara dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Salah satunya adalah negara Finlandia, yang dimana dikenal sebagai negara dengan kualitas kurikulum pendidikan terdepan. Dengan tingkat kelulusan tes internasional tertinggi di dunia, negara Finlandia mampu berhasil memuncaki indeks pendidikan dari negara di seluruh dunia. Yang kedua, penerapan sistem pendidikan terpadu di Asia. Negara pertama yaitu Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan berani menggelontarkan anggaran besar-besaran demi memiliki sistem pendidikan terpadu. Anggaran tersebut untuk memajukan pendidikan yang digunakan pada sektor sarana, prasarana, dan evaluasi agar mutu pendidikan tetap terjaga. Negara kedua di Asia yaitu Jepang, selalu menjaga kualitas pendidikannya. Tak hanya pendidikan formal, sekolah di Jepang lebih menekankan pada pembangunan karakter. Negara yang ketiga, Singapura, yang dimana negara Singapura ini menganut sistem pendidikan fleksibel serta tidak terpaut pada satu metode saja. Negara Singapura mampu memberikan kebebasan pada siswanya untuk memilih ilmu yang akan dipelajari. Dengan kata singkatnya, bahwa negara Singapura ini tidak mengekang siswanya untuk memilih materi apa yang ingin dipelajari. Baik, yang terakhir adalah penerapan sistem pendidikan terpadu di Kanada dan Selandia Baru. Di Kanada ini mampu menjamin bahwa warganya akan mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan. Untuk itu, lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi di Kanada mampu memiliki mutu serta standar yang cukup tinggi. Kemudian Selandia Baru, yang dimana Selandia Baru ini berhasil merancang tujuan pendidikannya untuk bisa mengembangkan kualitas siswa serta kemampuan orientasi yang dimiliki. Nah, teman-teman semua, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih sistem pendidikan Indonesia saat ini? Penasaran kan? Yaudah, ayo kita tonton bareng-bareng video yang bersumber dari YouTube channel Kok Bisa. Selamat menyaksikan. Kata orang, pendidikan kita punya 1000 masalah, dan salah satunya mungkin adalah kita. Ya, kemampuan belajar siswa Indonesia dibilang rendah. Untuk ngetes benar atau enggak, coba aja jawab pertanyaan ini. Kalian punya waktu sampai video ini berakhir untuk menjawabnya. Gimana? Susah? Kalau emang ngerasa kesulitan, bisa jadi survei yang satu ini tuh benar. Ya, survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Tapi emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya, dan ada di posisi berapa kita sekarang?
Jawabannya kita ada di peringkat ke-7 dunia, tapi dari bawah. Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan, kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Tapi tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya? Pastinya tes ini bukanlah hasil akhir yang nentuin kualitas pendidikan. Tapi kalau berkaca dari hasil tadi bisa jadi itu karena banyak masalah yang menerpa pendidikan kita. Yang salah satunya karena masih adanya kebiasaan ngehafal yang bikin kita nggak ngerti kenapa suatu materi dipelajarin. Misalnya, coba kita balik ke teka-teki tadi. Disadarin atau enggak, sekolah ngajarin kita rumusnya dan lupa ngejelasin kalau masalah kayak gini sering banget kita hadapin di kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya, nggak cuma ada di sekolah aja, tapi juga di luar kelas. Misalnya kayak kondisi sosial ekonomi pelajar yang nggak merata yang akhirnya bikin hasil tes mereka jomplang dan tentu aja masalah-masalah lainnya. Makanya biar pendidikan kita bisa bersaing, kita perlu berkaca dari hasil survei ini dan ngambil kebijakan. Contohnya kayak UN yang baru-baru ini diilangin, yang perlu kita lakuin buat perbaikin pendidikan Indonesia. Bapak pendiri bangsa kita pernah bilang satu ucapan yang terkenal. Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Melihat kondisi sekarang, ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua yang meski di tengah fakta menyedihkan kualitas pendidikan di negara kita, kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wah, itu tadi videonya menarik juga ya. Ternyata sistem pendidikan Indonesia saat ini masih harus ditingkatkan lagi nih. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Dari apa yang kita bahas tentang sistem pendidikan Indonesia tadi, semoga kita semua dapat memajukan dan melancarkan pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik. Terima kasih semua, sampai berjumpa di lain waktu.